Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Muslimin dan muslimat sidang kita memasuki pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat yang membuat manusia itu susah untuk beribadah. Jadi susah beribadah, susah berbuat kebaikan, kemudian tidak menikmati ibadah. Kita sudah menyebutkan 3. Yang pertama adalah al-khalqu. Khalqu itu makhluk. Makhluk itu, manusia itu bisa membuat kita itu lalai dalam beribadah atau bahkan tidak beribadah. Kemudian yang kedua dunia. Dunia ini bisa membuat kita juga lalai dalam beribadah dan kita tidak menikmati ibadah. Kemudian yang ketiga syaitan. Syaitan terus menggoda manusia sehingga manusia itu susah untuk beribadah dan tidak menikmati ibadah. Ini yang keempat, ini yang paling tinggi, posisi paling tinggi. Posisi paling tinggi. Al-akhir al-waqi. Jadi sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat itu apa? An-nafsu. Jadi rupanya ada nafsu. Posisi paling tinggi itu nafsu. Kita sekarang ingin melihat apa beda nafsu sama roh. Nafsu itu apa? Roh itu apa? Kemudian apa yang dikatakan nafsu itu sebenarnya? Kita lihat penjelasannya di sini. An-nafsu latifatun rabbaniyah. Sebenarnya nafsu ini adalah latifah, yaitu suatu zat yang lembut. Latifah rabbaniyah, dan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nafsu yang tidak mengenal Allah. Tidak ada. Semua nafsu itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semua nafsu itu mengenal siapa penciptanya. Semua nafsu mengenal siapa yang memberikan rezeki kepadanya, berikan nikmat dan lain sebagainya. Yang memberikan ketenangan itu siapa, dia tahu. Nafsu itu dia tahu. Sekarang akan kita lihat keberadaan nafsu itu sendiri. Bagaimana posisi nafsu dalam tubuh ini dan bagaimana posisi roh dalam tubuh ini. Khalaqallahu subhanahu wa ta'ala qabla al-ajsad. Jadi nafsu itu diciptakan oleh Allah sebelum diciptakan tubuh. Jadi makanya sudah ada nafsu dulu baru diberikan tubuh oleh Allah. Walaupun tubuh Nabi Adam itu terbentang di antara Mekah dan Taif 120 tahun lamanya. Walaupun 120 tahun lamanya, nafsu beliau sudah ada sebelumnya. Nafsunya sudah ada. Maknanya duluan diciptakan nafsu oleh Allah, kemudian baru diciptakan tubuh. Ketika bayi dalam kandungan, umur 4 bulan diberikan roh oleh Allah, itu sudah ada sebelumnya. Duluan diciptakan itu dulu. Ya. Nanti akan kita bedakan sekarang. Mana nafsu, mana roh. Bagaimana keberadaan nafsu, bagaimana keberadaan roh. Dia roh. Itulah roh namanya. Sebelum dia itu bertemu dengan jasad, itu dinamakan roh. Ketika dia bertemu dengan jasad, namanya an-nafsu. Wa kana hina izin fi jiwari haqqi. Jadi sekarang kita bicara roh sekarang. Jadi tadi sebelum dia itu melekat dengan tubuh, itu namanya roh. Ketika sudah melekat dengan tubuh, namanya nafsu. Makanya roh ini hina idzin fi jiwaril haqqi, dia selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum digabungkan dengan tubuh.
wa qurbihi fatastafidhu min hadratihi bila wasitatin. Jadi dia itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat roh itu. Tubuh itu apa namanya? Roh itu selalu dekat dengan Allah. Jadi tidak ada yang membantah. Kalau yang menciptakan roh, menciptakan itu adalah semua Allah. Karena ada dialog Allah dengan roh. Allah berdialog, alastu bi rabbikum. Bukankah saya menciptakanmu? Roh menjawab, qalu bala. Betul ya Allah, engkau yang menciptakan saya. Engkau memberikan nikmat kepada saya. Nanti akan kita lihat kenapa roh itu tiba-tiba dia sudah melanggeng, sudah keluar jalur. Kalau kata Imam Sawi di dalam tafsir beliau, hina jtama'a ruh wal jasad. Ketika roh dan jasad itu sudah menyatu, nyanyi kamlai, sudah mulai. Dia sudah mulai menikmati tubuhnya. Dia sudah mulai menikmati bagaimana enaknya tidur, enaknya melakukan aktivitas, enaknya menikmati dunia. Itu baru tahu dia. Ya. Jadi artinya manusia ini terdiri dari dua unsur. Unsur roh dan unsur jasad. Sebelum masuk ke dalam tubuh namanya roh. Ketika sudah masuk ke dalam tubuh namanya an-nafsu. Maka nanti ada keinginan-keinginan. Ada keinginan berbuat jahat, itulah roh. Roh-roh jahat. Ada keinginan berbuat kebaikan. Itulah roh yang baik. Ada kecenderungan untuk berbuat kebaikan, berbuat kejahatan. Maka nanti kita mengenal dengan an-nafsul lawwamah, an-nafsu ammaratum bisu, an-nafsul malhamah. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam hati. Maka oleh karena itu, walidha ihtajat lidzikri. Maka ketika roh ini sudah menyatu dengan tubuh, supaya kita teringat kembali visi misi kita itu apa, maka itulah fungsi berzikir. Ya, itulah fungsi berzikir. Ketika kita berzikir, habis salat duduk astagfirullah, subhanallah. Kita ingin mengembalikan tabiat nafsu itu kepada roh yang asli, roh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nafsu lagi yang seperti ini, yang ingin itu, lupa kepada Allah. Maka itulah fungsi zikir. Fungsi zikir adalah fungsi untuk mengembalikan fungsi nafsu itu kepada fungsi roh sebenarnya, yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada roh satu makhluk pun yang tidak mengenal Allah. Termasuk roh-roh orang kafir. Ya, roh orang kafir itu ketika ditanya oleh Allah, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Semua akan menjawab Allah. Siapa memberikan nikmat rezeki? Mereka menjawab Allah. Kenapa? Karena roh mereka itu ketika diciptakan pertama sekali oleh Allah, dekat sekali dengan Allah. Kapan mulai jauh? Ketika sudah menyatu dengan tubuh. Maka kita butuh kepada zikir. Ya. Ini kalau ada yang bertanya, untuk apa berzikir? Kepu berzikir, Imam. Untuk apa berzikir? Untuk mengingatkan nafsu kembali kalau dia dulu dekat dengan Allah. Ya. Makanya jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa nafsu ini, jangan sampai lupa kepada Allah. Karena dulu dia memang ingat kepada Allah. Diciptakan oleh Allah, tidak diberikan tubuh dan lain sebagainya. Cuma ada waktunya nanti diberikan tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu berada dalam kandungan, umur 4 bulan baru diberikan roh. Tidak ada jasad yang diberikan roh 3 bulan, tidak ada. Tidak ada satu peneliti pun yang mengatakan, oh ini tidak 5 bulan baru diberikan roh. Tidak ada. Karena Al-Quran memang sudah menyatakan 4 bulan dia itu akan diberikan jasad. Jadi roh itu akan ketemu dengan jasad. Ketika sudah ketemu dengan jasad, roh tadi berubah menjadi an-nafsu. Ya, keinginan-keinginan. Maka kalau kita sedang duduk, ada keinginan berbuat jahat, itu berarti roh kita itu menuntut kita berbuat jahat. Padahal roh kita itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah membutuhkan kepada zikir. Maka kalau sudah ada kecenderungan untuk berbuat jahat, berzikirlah astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Maka dia akan kembali lagi nanti. Maka kenapa fungsi kita bangun malam? Supaya apa? Roh ini makin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat dengan Allah. Dia makin jauh. Kalau makin jauh, inilah yang membuat seorang itu menjadi orang munafik, yang membuat seorang itu menjadi orang kafir, yang membuat seorang menjadi orang musyrik, yang membuat seorang menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu supaya bejiruh dengan Allah, tapi kita berzikir. Supaya apa? Mengingatkan kembali fungsi roh itu, dia itu memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati. Makanya Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min.
Hendaklah engkau mengingatkan orang lain untuk berzikir. Berzikirlah, beristighfarlah. Maka ketika seorang marah atau apa, istighfarlah kamu, istighfarlah. Untuk apa? Supaya dia teringat kembali kepada Allah. Ketika nafsu ini teringat kembali kepada Allah, maka dia akan tenang kembali, Pak, tenang kembali. Maka tidak ada yang bisa menenangkan ini nafsu ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menciptakannya. Makanya salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam, ketika sujud, apa doa Rasulullah? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini, nafsuku ini, maksud nafsu apa? Itulah roh ini. Taqwaha, supaya terus bertakwa kepadamu. Sebelum dia melekat dengan jasad, takwa kepada engkau. Ketika melekat dengan jasad juga bertakwa kepada engkau, ya Allah. Jangan sampai ketika sudah menyatu dengan tubuh, dia lupa kepada engkau. Makanya kita ini manusia terdiri dua unsur. Unsur roh dan unsur jasad. Kita selama ini terus memikirkan jasad saja. Bagaimana pakaian yang bagus, bagaimana rumah yang bagus, bagaimana mobil bagus, kendaraan bagus, semua kita pikir untuk tubuh ini, kan untuk tubuh semua. Kita lupa untuk memikirkan roh ini. Roh ini juga butuh juga dia makanan. Jadi bukan tubuh saja. Tubuh ini butuh kepada vitamin. Dia butuh kepada vitamin, makanan enak. Nyontek lehu pada wajah hubu. Lehu pada wajah hubu. Roh juga akan minta makanan dia. Roh minta makanan. Ini di mana kita salat, di mana kita duduk, di mana berzikir, di mana kita mencari ilmu. Roh ini juga butuh juga. Jadi jangan tidak seimbang. Selama ini kita terus memikirkan tubuh ini bagaimana supaya glowing muka, glowing, bagaimana supaya sehat, jangan gowes di tangan yum 50 juta, 30 juta, yum di tangan, Pak. Untuk apa? Untuk tubuh ini. Spring bed kita beli mahal. Untuk apa? Supaya untuk tubuh ini. Rumah kita beli yang mewah. Untuk apa? Untuk tubuh ini. Kita lupa ada yang lain, unsur lain, yaitu unsur roh. Makanya punya rumah besar tapi jiwa tidak tenang. Ya, hanya ketutah namanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah memberikan makan kepada rohnya. Maka roh juga butuh kepada makanan. Makanan roh itu satu saja sebenarnya. Dia mengingat penciptanya pertama sekali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengingat Allah? Bisa dengan salat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan membaca, bisa dengan ta'ammul, bisa dengan tafakkur, kita berfikir, bisa dengan tadabbur. Sambil tadu tak ingat, banyomu makin bertambah, Ya ni. Yu ibadah makin kurang. Umur makin bertambah, ibadah makin kurang. Atau umur makin bertambah, ibadah biasa-biasa saja. Atau nilai-nilai ibadah tidak ada. Kaum muslimin sedang jemaah ini. Jadi makanya wahia qabla ta'alluqiha bil jasad, sebelum nafsu itu dia melekat dengan jasad, ruhan dinamakan dengan roh. Jadi makanya seorang itu ketika sudah berpisah dengan tubuhnya, oh itu rohnya, nampak roh. Itu adalah roh. Ini dasar hukumnya mana? Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang itu? Penyebutan nafsu di situ adalah roh maksudnya. Ketika sudah berpisah. Maka sebelum berpisah namanya nafsu. Allah memanggil nafsu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Kenapa? Karena dia masih dengan tubuh. Ketika sudah keluar, maka nafsu tadi menjadi roh. Kalau selama hidupnya dia selalu kecenderungan kepada syahwat ini, syahwat itu, maka rohnya juga tidak tenang. Kalau seandainya nafsunya itu kecenderungan kepada ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, jiwanya tenang, rohnya juga tenang. Maka kalau kita ingin mengetahui roh itu bagaimana, itulah yang kita alami sekarang, Pak. Itulah roh. Ketika kita habis salat, jiwa kita tenang, itulah roh. Ketika kita berbuat maksiat, jiwa kita tidak tenang, itulah roh. Maknanya roh kita tidak tenang. Makanya jangan sampai begini. Ketika kita berbuat maksiat, nyobek sampai itu roh nun hana tenang. Ya, kenapa? Karena kita buat maksiat. Kita kurangi timbangan, kita makan haram, kita berbuat haram, kita berbuat curang dan lain sebagainya. Kita mengambil punya orang lain, kita menzalimi orang lain, kita mengambil hak orang lain. Jadi makanya coba lakukan maksiat sekali saja. Coba lakukan maksiat. Hati ini memberikan sinyal.
Ya, sinyal kalau itu adalah perbuatan jahat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita lanjut. Wa iyana bil hadri min hadhihi nafsi amarah. Kita harus hati-hati. Ya, ini sekarang cerita tentang nafsu. Kita hati-hati dengan nafsu amarah. Kalau di dalam tafsir Sawi, nafsu itu ada 7. Ya, nafsu itu 7. Kita tidak harus ambil semua. Kita ambil beberapa saja. Karena di sini diawali dengan amarah. Kenapa amarah? Karena ini nafsu yang paling parah. Amarah itu berasal dari kalimat amara ya'muru. Ya. Amara ya'muru amarah. Amarah itu bisu. Nafsu yang selalu mengajarkan orang lain, menyuruh orang lain untuk berbuat jahat. Ini namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu muncul. Jadi makanya manusia itu kan ada 2 kecenderungan. Kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat maksiat. Ketika kecenderungan berbuat baik ini muncul, kita asah selalu, maka dia itu akan menikmati ibadah. Ketika kecenderungan jahat ini selalu kita asah, ronyo pegat mati, tinggal mati, maka kejahatan ini akan menguasai tubuh dia. Maka di dalam tubuh dia cuma terpikir yang jahat-jahat saja, menyuruh kepada yang jahat saja. Disinilah nanti muncul nafsu ammaratun bisu. Setiap hari nyuruh yang jahat. Yo atagop, dalimi gop, kegop, pegat mati, pegat je. Itu berarti sudah ada nafsu amarah di dalam tubuh. Kenapa? Karena kita sendiri juga. Kenapa kita sendiri? Karena kitalah yang memupuk nafsu yang di dalam tubuh tadi, supaya dia berkembang. Kemudian kita juga ketika dibisikkan oleh syaitan, yang dibisik oleh syaitan apa? Supaya nafsu amarah bisu, yang kejahatan tadi itu dia muncul. Maka hati-hati dengan nafsu amarah bisu, yang menyuruh kita untuk berbuat kejahatan, menyuruh buat kejahatan. Maka berdoalah kita juga kepada Allah. Tadi doa pertama, sekarang doa yang kedua. Ini doa yang kedua. Kalau tadi doa Rasulullah sendiri, doa yang kedua adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az, ketika kamu salat nanti, kata Rasulullah, walaupun ini ada 2 pemahaman. Ada yang memahaminya ketika sujud terakhir, bacalah doa ini, kata Rasulullah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah saya, ya Allah. Tolong lu, ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik, supaya terus berzikir kepadamu. Bagaimana untuk apa berzikir? Supaya nafsu ini tidak lupa. Dia tidak lupa kalau dia ini berasal dari Allah. Dia tidak lupa kalau dia akan kembali kepada Allah. Dia tidak lupa kalau di padang mahsyar akan dipersatukan lagi dengan tubuhnya. Maka itulah fungsi zikir. Kalau kita tidak berzikir, maka kita sudah lupa diri. Maka itulah namanya lupa diri, Pak. Roh itu sudah lupa kalau dia akan kembali kepada Allah. Roh ini akan lupa kalau dia itu dekat sekali dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi zikir itu untuk kebaikan yang ada dalam tubuh itu supaya bangkit kembali. Kaum muslimin dan jamaah yang dirahmati Allah. Ini nafsu ammarah bisu. Ada yang kedua namanya nafsu malhamah. Nafsu malhamah ini tidak menyuruh kita kepada kejahatan, tidak, tetapi memberikan ilham. Maka hati-hati orang yang tidak punya aktivitas. Dia duduk saja, saya mau buat apa hari ini, tidak tahu buat apa dia. Karena tidak tahu mau buat apa, nafsu ini memberikan ilham kepada dia. Ini tamu rumah kau ada cuaca kau baju, nyaman cuaca kau apa? Kamu mengurangi timbangan saja, kamu berbuat curang saja. Kalau tidak berbuat curang, kapan kamu bisa kaya? Maka kurangi timbangan. Oh iya juga. Makanya dalam jiwa seorang mukmin itu tidak ada waktu istirahat. Kenapa? Supaya setan tidak ada kesempatan memberikan ilham, memberikan masukan-masukan. Maka ketika kita bangun tengah malam, duduk dia pikir, semayang bangun tidak, atau salat atau tidak, berwudu atau tidak. Itu setan memberikan terus ilham. Nggak usah salat, nggak usah bangun. Padu menit, limang malam. Malam oh ya juga ya. Makanya jangan kalau ingin berbuat kebaikan, buat terus kebaikan. Jangan berpikir-pikir lagi, Pak. Ini kalau saya buat kebaikan, untung saya apa? Jangan pikir-pikir itu lagi, Pak. Karena akan memberikan kesempatan nafsu malhamah memberikan ilham kepada kita. Maka banyak pencuri orang buat maksiat, urus anak kerjaan. Atau dia nganggur, atau tidak ada pekerjaan yang dilakukan gitu, kebaikan tu, Pak. Lembut dia. Dapatlah nafsu malhamah. Korupsi laju, dekan laju, pegaja laju, oh ya juga ya. Tapi kalau beliau sibuk dengan aktivitasnya, hanya harus dipikir mati. Dia sibuk dengan aktivitasnya.
Dia tidak terpikir bagaimana mendalimi orang lain. Tidak akan dia pikirkan itu. Kemudian ada nafsu nanti. Nafsu malhamah. Ini nafsu yang kita harapkan, nafsu mutmainnah. Walaupun nanti ada nafsu-nafsu yang lain. Maka tiga ini yang sangat dominan. Jadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Kita kalau seandainya habis salat kita tenang jiwa kita, berarti berhasil. Zikir kita tadi, salat kita tadi bisa mengingatkan nafsu kita. Bisa mengingatkan nafsu kita ketika dia di alam roh dulu, kalau dia itu dekat dengan Allah. Makanya ketika habis salat, tenang jiwa dulu, berarti kita berhasil. Tapi kalau ada orang habis salat, makin hana tenang jiwa. Berarti apa? Belum berhasil, salatnya belum berhasil. Zikirnya belum berhasil. Untuk mengingatkan nafsunya, kalau dia itu dulu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa seorang itu ketika dia ingin berbuat maksiat beristighfar, astagfirullah. Mengingatkan apa? Mengingatkan nafsu di sini. Kalau berpisah dia kan roh nanti. Jangan sampai sudah berpisah, dia baru teringat kepada Allah. Makanya Fir'aun, ketika rohnya mau keluar, dia baru teringat kepada Allah. Kenapa teringat? Karena semua roh orang kafir, semua roh orang mukmin, siapa saja roh makhluk Allah, dia selalu teringat kepada Allah, selalu teringat. Sebejan apapun dia. Tetapi tatkala nanti sudah disatukan oleh Allahnya, kalale dilalaikan dengan umatnya, tubuhnya menyonajim laga mangatucim. Kagak belojim yang terturbe, menyonajim sejuta lebih mangatlau, kagak belojim sejuta. Menyonajim 2 juta, kagak mangatlau, kagak belojim 2 juta. Sendal begitu juga. Ini kalau ada sendal 100.000 sudah nyaman saya. Setelah dapat sendal 100.000, 500.000 lagi, 1 juta lagi. Kenapa tidak pernah kita lakukan sama jiwa kita? Jiwa kita kenapa tidak pernah ini, jiwa ini, dia ingin dekat dengan Allah, dia berzikir sekian 1 menit. Kalau bisa 2 menit, kalau bisa 3 menit, kalau bisa 5 menit. Nah, kenapa itu tidak pernah? Kita selalu mendahulukan tubuh saja. Padahal tubuh ini, kalau dia meninggal dalam detik ini biji oleh Allah. Dia kamu bebas, tubuh ini bebas. Yang kita didik tubuh ini selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Setiap hari kita kasih vitamin ke tubuh ini. Setiap hari kita kasih makan ke tubuh ini. Ketika dia berlalu meninggal dunia, dalam hitungan jamnya kamu mulai B. Dalam hitungan hari kamu mulai debit I-nya cukup BI. Padahal dulu puluhan tahun kita berikan vitamin ke muka ini. Puluhan tahun kita berikan vitamin ke tubuh ini. Goes, turun goes. Tetapi ketika meninggal habis. Tetapi roh ini tidak. Roh tidak pernah berubah. Ya, maka hati-hati. Ketika roh tidak kita didik, ketika dia keluar, dia nanti akan teringat kepada Allah, tapi sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak teringat ketika menyatu dengan tubuh, dia tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nafsu ammaratun, nafsu mutmainnah, Jadi nafsu ammaratun bisu, kemudian nafsu malhamah, kemudian nafsu mutmainnah. Oh ya, kita sebut satu lagi lah, nafsu lawamah. Ini siapa nih nafsu lawamah? Kalau dalam penjelasan ini disebutkan, ini adalah nafsu orang beriman. Nafsu orang beriman lawamah selalu mencaci maki. Bagaimana mencaci maki? Itu lawamah itu berasal dari kalimat laumun. Laumun itu apa? Dia mencaci maki diri dia sendiri. Ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan, banyak sekali kejahatan saya. Ini pendapat pertama. Kenapa banyak sekali kejahatan? Dia memaki-maki diri dia sendiri. Kenapa kamu berbuat kejahatan? Dia memaki-maki tangan dia. Dia mencaci maki mulut dia. Maka tentu dok lebih deh. Kafirnya betul ya Allah. Kafir gak ya Allah. Itu nafsu lawamah namanya. Ada satu pendapat lagi yang mengatakan, dinamakan lawamah karena dia mencaci diri dia sendiri karena berbuat kebaikan sedikit sekali. Jadi waktu dia meninggal dunia, dia mengatakan kepada tubuhnya, kepada tangannya, kenapa sedikit sekali kamu bersedekah? Kalau kamu banyak bersedekah, bukan seperti ini yang dibalas, lebih banyak lagi. Kenapa kamu sedikit sekali beribadah? Kenapa sedikit sekali kamu berbuat kebaikan? Ini namanya nafsu lawamah. Maknanya apa? Lawamatin imma fi khairin wa imma fi syarrin. Dia mencaci maki dirinya apakah dalam hal kebaikan, kok sedikit sekali kebaikan, au fi syarrin, atau banyak sekali kejahatan. Terima kasih.